Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar? Semoga baik-baik aja dan sehat-sehat aja dan eh, jaga kesehatan ya, terutama dalam masa pandemi ini kita harus betul-betul jaga kesehatan. Baiklah saudara-saudara, kali ini Ibu akan masuk dalam mata kuliah Pendidikan Kewarganegaraan. Ibu akan menjelaskan mengenai aturan main dalam mata kuliah pendidikan kewarganegaraan ini. Baiklah, untuk itu Ibu akan share bahannya dulu ya. Share bahan, share screen. Oke. Baik. Baik, pendidikan kewarganegaraan. Ibu beri tema perjuangan menghidupi jati diri bangsa. Ya. Jati diri bangsa itu ada di mana? Di Pancasila, identitas, ideologi, nah itulah. Perkenalkan, nama Ibu adalah Minto Rahayu, ya, lahir 19 Juli 1998, alamatnya Jalan Ketapang nomor 29, RT 4 RW 9, Pondok Cina Depok 16424, kemudian nomor HP 085613135551, ya, dan Gmailnya mintorahayu@gmail.com. Ada juga teknik mesin. Ya. Baik, lanjut ya. Ini adalah buku, salah satu buku yang bisa Anda pakai untuk sebagai referensi. Tapi nanti bahannya, materi ajar ini akan Ibu bagi di dalam e-learning di setiap minggunya, ya, setiap minggu. Ini adalah foto Ibu, ya. Baik, ini adalah landasan hukum dari mata kuliah ini, ya, mulai dari Undang-Undang Nomor 20 Tahun 23 tentang Sistem Pendidikan Nasional, kemudian Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Perguruan Tinggi, dan yang terakhir, ya, ini adalah SK Dirjen Dikti Nomor 84 KPT tahun 2020, ya, tentang pedoman pelaksanaan mata kuliah wajib pada kurikulum perguruan tinggi. Ada 3 mata kuliah wajib, yaitu agama, Pancasila, kewarganegaraan, dan bahasa Indonesia. Nah, nama mata kuliah kita adalah, maaf ini salah, tipe ya, tipe pendidikan kewarganegaraan. Jadi pendidikan kewarganegaraan sebagai landasan dalam bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Nah, pendidikan kewarganegaraan itu ada di semua negara. Ya, di semua negara ada. Kenapa? Karena memang setiap negara membutuhkan peran warga negaranya. Untuk itu, setiap warga negara diberi bekal pendidikan kewarganegaraan agar sesuai dengan kebutuhan negara. Ya, ini adalah salah satu contoh-contoh negara-negara yang ada pendidikan kewarganegaraan. Jadi ini adalah nama-nama dari pendidikan kewarganegaraan. Ya. Sekarang apa sih pendidikan kewarganegaraan itu? Nah, kita mulai dari kata pendidikan. Pendidikan itu adalah apa sih pendidikan itu? Pendidikan adalah proses perubahan pola pikir, pola sikap, dan pola tindak. Ya. Nah, pendidikan ini ditunjang oleh 4 pilar, yaitu learning to know, dan kemudian learning to learn. Semakin Anda belajar, semakin Anda tahu, dan semakin Anda ingin belajar. Learning to do, jadi setelah belajar Anda bisa melakukan sesuatu. Dan learning to be, setelah Anda belajar Anda bisa menjadi seseorang, dan seseorang itu akan eksis kalau Anda berada dalam lingkungan together, ya, to live together.
Nah, kita kembali ke sini, proses perubahan pola pikir, pola sikap, dan pola tindak yang diinginkan. Pertanyaannya, yang diinginkan siapa? Yang diinginkan oleh siapa, maka sifatnya subjektif. Ya, misalnya yang diinginkan Indonesia tidak sama dengan yang diinginkan oleh Amerika. Yang diinginkan oleh agama Islam tidak sama dengan apa yang diinginkan oleh agama Kristen. Tentu saja dalam hal ibadahnya. Nah, ini ada penjelasan ilmu itu bebas nilai. Artinya, contoh, 1 tambah 1 di mana-mana itu 2. Mau sampai manapun 1 tambah 1 itu 2. Berarti bebas nilai. Tapi ilmu agama dan pendidikan agama beda. Ilmu agama bebas nilai. Ya, apakah itu agama Kristen, Islam, Buddha, ya Konghucu atau apapun. Nah, tapi kalau pendidikan agama ada nilainya, ya. Makanya mata pelajaran pendidikan agama dibedakan antara agama Katolik, agama Islam, agama Kristen, ya, agama Buddha juga ada, agama Hindu juga ada. Dibedakan karena apa? Karena nilainya berbeda, ritualnya berbeda, begitu. Kalau ilmu agama sama nilainya, oke ya. Nah, kemudian kewarganegaraan. Apa sih kewarganegaraan itu? Adalah hubungan antara warga dan negaranya. Bagaimana hubungannya? Baik-baik saja kan, baik hubungannya. Nah, hubungannya itu adalah terletak di hak dan kewajiban yang saling bertolak belakang. Warga ini wajib membela negara dan berhak mendapatkan jahkam, kesejahteraan dan keamanan. Sebaliknya, negara wajib memberikan kesejahteraan, keamanan, dan berhak mendapatkan bela negara. Nah, jadi ini kita ada di sini kan sebagai warga ya. Apa sih hak dan kewajibannya? Itu adalah melalui pendidikan kewarganegaraan agar warga negara dapat diandalkan. Bagaimana warga negara yang dapat diandalkan? Adalah warga yang cinta tanah air. Apa sih cinta tanah air itu? Rela berkorban ya untuk nusa dan bangsa. Jadi pelajaran ini adalah pelajaran cinta sebenarnya, ya, cinta tanah air. Oke, lanjut ya. Nah, ini adalah pembelajaran ya. Ada pembekalan, ada diskusi, ada makalah, ada presentasi, ada UTS dan UAS. Ini adalah penilaiannya, cara menilainya, tugas 30%, UTS 30%, UAS 40%. Lanjut, deskripsi mata kuliah PKN. Ini adalah materinya ya, ada 8 materi. 1 kondisi saat ini, lingkungan strategi. 2 identitas nasional, demokrasi Indonesia. 4 hak asasi manusia dan negara hukum. 5 bela negara. 6 geopolitik Indonesia yaitu wawasan Nusantara. Kemudian implementasi wawasan Nusantara. Dan yang terakhir, yang 8 geopolitik geostrategi Indonesia yaitu ketahanan nasional. Nah, jadi ada 8 bab. Nah, ini nanti UTS bab 1, 2, 3, 4, ya, UAS bab 5, 6, 7, 8. Baik, nah ini adalah penjelasan dari Undang-Undang Dasar 45. Saya kutipkan di sini, saya baca, yang penting dalam pemerintah dan dalam hal hidupnya negara ialah semangat. Semangat para penyelenggara negara, semangat para pimpinan pemerintah, meskipun dibikin undang-undang dasar yang menurut kata-katanya bersifat kekeluargaan, apabila semangat para penyelenggara negara, para pimpinan pemerintah itu bersifat perorangan, undang-undang itu tidak ada artinya dalam praktek. Sebaliknya, meskipun undang-undang dasar itu tidak sempurna, akan tetapi jikalau semangat para penyelenggara pemerintah baik, undang-undang dasar itu tentu tidak akan merintangi jalannya negara. Jadi, yang paling penting ialah semangat. Maka semangat itu hidup, dan hidup atau dengan kata lain, dengan perkataan lain, dinamis. Nah, ini 1 paragraf, ada kata semangat, kalau nggak salah 7 kata semangat. Jadi, kita harus tetap semangat. Apapun keadaan kita. Sebagai warga negara yang baik, kita tetap semangat. Ya. Oke, saya lanjutkan. Ini rancangan pembelajaran. Pendidikan, maaf, ini masih tipe ya, pendidikan kewarganegaraan maksudnya di sini. Pertama, pembekalan materi oleh dosen, kemudian B, diskusi,
Makalah presentasi kelas dibagi menjadi 4 kelompok. Latihan tiap bab per kelompok dikumpulkan, ditulis tangan. Kemudian presentasi 4 kali, 2 kali sebelum UTS dan 2 kali sebelum UAS. Tugasnya membuat makalah 3-5 halaman, membuat bahan presentasi, ya. Tema ditentukan oleh mahasiswa tetapi dikonsultasikan kepada dosen. Hasil kesimpulan presentasi ditulis dalam 1 halaman dan dikumpulkan. Sebentar ya, ini ada gangguan. Apa nih? Oke, lanjut. Penilaian tadi sudah dibahas ya di depan. Nah, karena mata kuliah PKN ini mata kuliah kompetensi, maka nilainya itu minimal C. Kalau D, ya DO langsung. Ujian, ya ujian 4 bab UTS pertama, 4 bab pertama, UAS 4 bab terakhir. Kriteria nilai. Kontekstual sesuai dengan teks, itu C nilainya, dengan analisis dan contoh D nilainya, sampai evaluasi dan pemecahan masalah A nilainya. Nah, penjelasannya seperti apa ini? Kita lihat di sini. Nah, analisis dan pemecahan masalah. Kalau Anda mengungkapkan fakta, data, teks, copy paste, nilainya C. Maksimal C. Kalau Anda memberikan alasan mengapa fakta itu terjadi dan memberikan dampak positif dan negatifnya, Anda akan mendapatkan nilai B. Dan jika Anda sampai pada solusi agar fakta menjadi seperti yang diharapkan, ya berarti nilainya kemungkinan A. Ya. Ini adalah penilaian makalah dan presentasi. Makalah dan bahan tayangan teks nilainya C. Bahan tayangan yang lengkap, ada teksnya, ada fotonya, ada gambarnya, ada filmnya, maksimal B. Dan ada makalah, ya, bahan tayangan, teks, foto, gambar, film, nilainya A. Itu kriteria nilai. Ini adalah contoh sistematika makalah. Ya. Bab 1 pendahuluan, 1.1 latar belakang masalah, 1.2 tujuan. 2 pembahasan, 2.1 kondisi saat ini, 2.2 kondisi yang diharapkan. 3 pemecahan masalah. 3.1 tantangan hambatan, 3.2 peluang, 3.3 upaya atau solusi, dan keempat kesimpulan. Nah, seperti apakah ini ya penjelasannya ada di sini. Nah, contoh judul antisipasi perlakuan korupsi pada kader partai. Pendahuluan, latar belakang masalah. Ya. Latar belakang masalah itu apa sih? Alasan mengapa topik judul dipilih dijadikan pembicaraan atau permasalahan. Ya. Karena banyak kader partai yang korupsi. Tujuannya mencari solusi agar kader partai tidak korupsi. Pembahasan, kondisi saat ini. Banyak kader partai yang terlibat korupsi. Kondisi yang diharapkan. Kader partai seharusnya menjadi teladan dalam pemberantasan korupsi. Tantangan dan hambatan. Kader partai harus setor dana ke partai sehingga harus korupsi. Kader perlu biaya politik untuk konstituennya. Nah, ini adalah negatif. Ini ada alasan kenapa kader partai harus korupsi. Harus banyak uang intinya. Tapi di sini ada peluang. Ya, ada gajinya besar, rapat-rapat, honor, tunjangan dan lain-lain, fasilitas juga cukup berlebih. Akhirnya ini masalahnya, ini solusinya, maka terjadilah ini. Partai harus mengawasi kadernya. Kader harus dapat mengelola keuangannya, harus ada transparansi dalam setiap proyek. Lanjut, kesimpulan. Kesimpulan ini merupakan ringkasan dari awal sampai kesimpulan. Ya. Kader partai yang seharusnya menjadi teladan dalam pemberantasan korupsi, malah banyak yang terlibat korupsi. Nah, tadi di depan kan, di atas. Kader partai harus setor dan perlu biaya politik untuk konstituennya, sehingga harus menyediakan dana besar, sehingga korupsi. Nah, itu kan nyambungnya. 3, kader partai telah berpendapat besar, sehingga tidak perlu korupsi.
Solusinya, untuk memberantas korupsi, kader partai harus diawasi, mengelola keuangan, dan transparansi dalam setiap proyek. Itu ya. Nah, jadi nanti ini semuanya, kalau kesimpulannya udah betul seperti ini, sedangkan yang ini dibuat dalam teks, ya, dibuat teks. Ini kan pointersnya. Nah, ini harusnya dibuat teks. Oke? Nah, silakan kalau ada pertanyaan, nanti bisa diajukan secara tertulis di forum. Bisa juga nanti habis ini kita buka Gmeet ya untuk tanya jawab dan untuk penjelasan lebih lanjut. Baik, Ibu lanjutkan ya. Nah, landasan filosofi pendidikan kewarganegaraan. Mencerdaskan kehidupan bangsa dalam Bhinneka Tunggal Ika. Landasan historis pendidikan kewarganegaraan. Penjajah, dengan adanya penjajah, bangsa Indonesia itu menjadi bodoh, hina, dan miskin. Ya, termiskin di dunia. Baju satu melekat di badan. Nah, dengan namun bangsa Indonesia lewat penjajahan itu juga dia belajar demokrasi, belajar iptek, dan belajar ekonomi. Nah, dengan belajar ini ya, nilai positifnya, ini negatifnya, maka pejuang Indonesia itu membuat suatu pergerakan yang kita sebut dengan kebangkitan nasional tahun 1908 sebagai gelombang perintis, ya, dan Sumpah Pemuda sebagai pelopor. Ini kita mengadah, misalnya pertanyaannya begini, ayo kita bangun negara kita. Apa wawasannya? Nah, wawasannya adalah kebangsaan, satu kebangsaan bangsa Indonesia, geografi satu tanah air Indonesia, dan sebagai perekat budayanya adalah budaya bangsa Indonesia, bahasa Indonesia. Nah, kemudian tidak berapa lama, ini 1928, tidak berapa lama 1945 bangsa Indonesia memproklamirkan kemerdekaannya. Saat itulah negara kita menjadi negara bangsa, ya, bukan lagi negara jajahan. Oke, baik. Berikutnya, nah ini adalah teks Sumpah Pemuda, ya, tanggal 28 bulan Oktober 1928 di Jakarta, Kongres Pemuda menyatakan Sumpah Pemuda. Ya. Kami pemuda-pemudi bersumpah mengaku dan hanya mengenal satu tanah air Indonesia, satu bangsa Indonesia, satu bahasa Indonesia. Ya. Kalau sekarang dibacanya, terus begini, kami pemuda-pemudi Indonesia, karena sudah lewat tanggal ini kan, Indonesia bersumpah dan mengaku dan hanya mengenal dan seterusnya. Baik, kita lanjut, saya lanjutkan. Nah, ini proklamasi, ya, teks proklamasi. Kami bangsa Indonesia dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia, hal-hal yang mengenai perpindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara seksama dan dalam tempo yang singkat-singkatnya 17 Agustus 1945 atas nama bangsa Indonesia Soekarno-Hatta. Dengan teks inilah maka kita menjadi bangsa yang mempunyai negara, ya, itu jadi negara bangsa. Nah, ini landasan teori pendidikan kewarganegaraan. Ini konferensi di New Delhi, India tahun 1996 menyatakan bahwa pendidikan itu menyiapkan pribadi yang bertanggung jawab, pembangunan berkelanjutan bagi kesejahteraan dan lingkungan hidup, menguasai iptek dan seni. Ya, nih, jadi tujuan pendidikan itu ini. Nah, tahun 1998 UNESCO di Paris mengeluarkan satu konsensus bahwa pendidikan itu harus memanusiawikan manusia, produktif dan dinamis, serta maju yang adil dan beradab. Nah, jadi Anda sebagai mahasiswa itu harus produktif dan dinamis, harus maju yang adil dan bebas. Nah, makanya saudara, kita ini ada punya kebebasan mimbar akademik, ya, karena ini bebas di sini. Berikutnya, nah ini landasan sosiologi PKM. Dari segi keragaman, ini ada harmonisasi, dari harmonisasi itu dihadapkan pada globalisasi.
Ingat saudara ya, bahwa globalisasi itu adalah penyeragaman, sementara kita keragaman. Nah, ini jadi ada bertolak belakang ini. Nah, kemudian bagaimana supaya terjadi harmonisasi, maka ada komitmen demokrasi. Bagaimana dengan landasan yuridis pendidikan kewarganegaraan? Pasal 27 ayat 3 Undang-Undang Dasar 45 tentang bela negara, ya, bahwa semua warga negara berhak dan wajib dalam bela negara. Kemudian pasal 30 ayat 1 tentang pertahanan keamanan, bahwa seluruh warga negara itu berhak dan wajib dalam ikut serta dalam pertahanan negara. Kemudian tadi juga di atas sudah ada ya tentang pedoman mata kuliah wajib pada kurikulum perguruan tinggi. Baik, inilah jadilah warga negara yang dapat diandalkan. Seperti apakah warga negara yang dapat diandalkan itu? Yaitu ini, mampu mengambil keputusan secara bernalar dan bertanggung jawab melalui proses demokrasi. Nah, itu dia, jadilah warga negara yang baik, dan inilah kompetensi warga negara yang baik. Ya, baik saudara-saudara, jadi ingat nanti sebentar kita buka Gmail. Oke, sebelumnya masih ada lagi nih, sebentar sedikit ya. Ada 4 paradigma kebangsaan Indonesia, yaitu Pancasila, Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945, ada NKRI, Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan ada Bhinneka Tunggal Ika. Kemudian ada juga 4 pilar karakter bangsa, jujur, cerdas, tangguh, dan peduli. Nah, ini ya. Kita harus jadi manusia yang jujur, cerdas, tangguh, dan peduli ya. Itulah jadi warga negara yang baik. Oke, ini satu lagi, ini yang agak-agak apa namanya ya, kekinian lah ya, sesuai dengan jiwa muda mahasiswa. Mahasiswa ini ada yang disebut dengan aksi mahasiswa atau kegiatan mahasiswa. Nah, kegiatan mahasiswa itu berbentuk organisasi, penelitian, wirausaha, pengabdian kepada masyarakat, aksi solidaritas, aksi turun ke jalan. Nah, kalau sekarang nggak musim lagi turun ke jalan. Musimnya apa? Turun ke media sosial. Ini itu harus ada keamanan. Ya. Kenapa sih terjadi aksi mahasiswa? Karena adanya sikap kritis mahasiswa terhadap fenomena yang ada di masyarakat. Sikap kritis itu apa sih? Sikap kritis itu muncul dari radikal. Radikal itu apa? Radikal ini adalah anti kemapanan, ya, anti kemapanan. Terus apakah kita harus radikal? Iya. Karena apa? Karena kalau tidak ada radikal, maka kita tidak akan ada perubahan. Ya. Nah, tentunya kita harus apa? Contoh nih, apa namanya? SMS. Dulu kita udah nyaman dengan SMS. Radikalisasi, ada WA. Nah, ya kan? Itu kan radikal. Sehingga SMS ini nggak laku lagi. Yang laku WA, WhatsApp. Kenapa? Karena kontennya lebih banyak dan sebagainya. Nah, itulah yang disebut dengan radikal. Adanya perubahan, ya. Nah, sehingga anti kemapanan ini akan apa? Akan membuat adanya perubahan. Baik, silahkan. Nanti kita ketemu di Gmail. Silahkan bertanya, ya, baik secara tulis boleh maupun secara lisan. Nanti kita lihat lagi. Oh ya sudah, kayaknya, wah ini anak saya yang radikal ini, rambutnya gondrong, ya kan? Tapi alhamdulillah sekarang anaknya udah 2 nih ya, jadi udah nggak radikal lagi. Nah ini sekarang ini nih, ya kan, ganteng ya anak ibu nih ya. Baiklah, saudara-saudara sekalian, saya kira sekian dulu ya. Mudah-mudahan semuanya bisa jelas dan bisa dipahami. Untuk kali ini sekian dulu dari Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.